Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwadu bi rahmatillahi la yashqakum la azidannakum wa la yaqakum min 'adabi syadid. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah rahimahullah. Pertama dan utama marilah kita senantiasa kita berbahagia dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga pada malam yang sejuk ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah sekaligus pengajian. Ini bukan kajian ini. Salawat serta salam senantiasa kita tunjukkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita beberapa suri teladan hasanah baik dalam beribadah kepada Allah maupun. Maka jemaah rahimahullah, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya 3 hal yang nikmat yang besar yang diberikan kita menurut para ulama, yang menurut Al-Quran juga. Yang pertama adalah nikmat yang diberikan Allah menurut Al-Quran, yaitu nikmat hidup dan kehidupan. Kita semuanya hidup. Gitu betul. Kalau kita hidup, apakah kita sudah berpikir kenapa kita hidup? Sampai saat ini apakah kita sudah merenungi apa yo? Kok kita bisa hidup? Apa ciri-ciri hidup itu? Makhluk hidup itu apa ciri-cirinya? Mengulas pelajaran SD, berkembang, berkembang biak, kemudian bergerak, sehingga tidak bergerak. Panjangan dari rumah ke sini bergerak apa tidak? Bergerak, entah tujuannya apa nanti. Yang penting bergerak dulu. Inilah kita berarti kita hidup. Ya, kita hidup. Nah, tujuan, proses keberadaan kita itu kadang-kadang kita lupa. Jelas, yang kita dengar adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup ibadah. Sudah. Tapi kita tidak berpikir apa tujuan kita, apa kita berada di sini itu kenapa? Kita hidup itu apa? Coba pernah nggak kita bayangkan seandainya malam tidak ada, siang tidak ada, kira-kira hidup apa itu? Halo? Seakan-akan kalau kita hidup, ya kita akan berpikir, oh kira-kira kalau seandainya kita itu siang terus, senang apa itu? Pak, ini apa saja? Siang terus ini. Akhirnya kapan? Ya, kalau kita malam terus, juga tidak senang. Coba kalau malam siang terus, panasnya sedina semuanya. Apalagi siang terus, kira-kira mencair semuanya. Ya, darah kita juga sampai mencair. Ya, kemudian malam terus gelap semuanya. Ini juga salah satu bentuk bahwasanya hidup kita itu harus berpikir. Ya, tidak hanya mengikuti alir mengalir. Ini ya, karena apa? Kita hidup. Selain tadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sering kita dengar ya, para imam al-balik mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda di dalamnya.
Tanda-tanda apa? Inilah yang harus kita cari, yang harus kita kaji. Oh, ternyata ada peredaran bumi yang sedemikian 24 jam, ya, dari mulai kita bangun sampai kita tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Pergantian-pergantian seperti itulah bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah kita sudah memanfaatkan dalam peredaran bumi yang sedemikian 24 jam ini? Inilah proses, ya, proses. Maka untuk itu bagaimana kita memproses diri kita dalam kehidupan ini? Apakah bermanfaat atau belum? Apakah sudah bermanfaat? Hanya diri kita yang bisa mengoreksi, yang bisa memberikan nilai bahwasanya sudahkah diri saya ini bermanfaat, baik dalam diri kita sendiri, baik di dalam keluarga, maupun baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jemaah rahimakumullah. Kalau seandainya ini belum, ya marilah kita benar-benar hanya bicara kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita beribadah kepada Allah, tujuan hidup kalau sudah proses, kemudian tujuan kita sudah mengetahui hanyalah Allah yang kita taati, kita takwai. Tapi bagaimana dalam keadaan kita yang semacam ini? Kemarin sudah saya sampaikan di pengajian malam Jumat. Masih ingat Pak? Masih ingat 4 hal? Yang pertama tauhid, yang kedua ittiba, dan yang keempat ketiga dulu taisir, kemudahan di dalam beragama. Kemudian yang keempat yaitu kemaslahatan. Itu kode. Maka saya tambahi di sini adalah tujuan kita hidup. Kalau sudah kita mempunyai segala sesuatunya, ya tidak hanya rutinitas yang kita jalankan, tapi kualitas yang harus kita tambah. Kita tambah, ya, kualitas yang harus kita tambah, sholatnya, puasanya, kemudian doa-doanya, ya, doa-doa kita, ya, kita minta kepada Allah, sholat duha dan lain sebagainya, sholat malam kita tambahin. Kita renungi doa-doa yang kita minta pagi dan sore, kemudian malam, kemudian duhanya. Apa yang saya minta? Apa yang saya berikan? Nah, ini berbaliknya. Apa yang kita berikan kepada Allah? Kalau kualitas ibadah kita masih seperti yang ada, maka kualitas yang harus kita dorong, ya, kualitas kita unggulkan, kita utamakan. Yang tidak hanya sebatas rutinitas, apalagi yang kemarin disampaikan yaitu adanya sedikit ganjalan, ria, kemudian yang lainnya. Ya, itu tidak, tapi kualitas yang harus kita tunjukkan. Oke, jemaah rahimakumullah, ada 3 pendapat al-hayat hidup itu menurut dosen daripada UIN Alauddin Makassar. Itu menyimpulkan bahwasanya al-hayat itu adalah identitas al-hayat. Al-hayat itu apa? Malu. Kita malu pada siapa? Kalau kita hidup, kita ada sedikit rasa malu. Kepada siapa? Selain kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malunya bagaimana kita hidup ini? Kalau diidentikan dengan rasa malu, kalau kita ibadahnya hanya sebatas masih ada gejala-gejala di dalam hati kita. Malu kalau puasa kita tidak sempurna. Malu zakat kita apabila masih belum sesuai syariat. Malu di dalam keluarga kita masih banyak hal-hal yang kurang baik, kurang keterbukaan di antara kita. Kita masih rasa malu aja. Kita malu dalam berinteraksi pada sesamanya, kita masih dibayang-bayangi rasa yang kurang. Kita masih ada rasa malu di dalam ibadah. Karena apa? Allah lah yang sempurna. Kita hanya sebatas manusia, itu hanya sebatas kita melaksanakan ikhtiar. Tapi ikhtiar itulah, mari kita barengi dengan tadi rasa malu. Malu kalau masih belum bisa melaksanakan kewajiban kita. Seorang
ibu di rumah tangga, malu pada bapak-bapak, pada istrinya dan sebagainya. Inilah pasti adalah rasa malu. Karena apa? Kita hidup. Kita hidup. Makanya dalam kehidupan ini ya kita masih sedikit belum ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka untuk itu jamaah Allah. Yang kedua, dia mengibaratkan hidup ini adalah ada rasa tahu dan sadar. Maksudnya apa? Tahu dan sadar. Kita tahu dan kita sadar bahwasanya segala sesuatu yang ma'ruf itu pasti baik. Tapi segala sesuatu yang dilarang itu pasti dilarang atau jelek atau kurang bagus kalau kita laksanakan. Ini kita tahu, sadar. Pengajian ini baik atau tidak? Baik atau betul? Baik, bagus. Tapi kita tahu dan sadar. Bagi mereka yang tahu dan sadar dan tidak mengikutinya atau dalam konteks mendorong dan memotivasi, ini yang kurang. Berarti belum tahu dan sadar. Sudah tahu tapi belum sadar. Maka untuk itu, kalau kita sudah tahu dan sadar, apapun yang itu untuk Allah, ya kita utamakan. Itu kita utamakan. Karena apa? Itulah sesuatu yang luar biasa. Insya Allah, janji-janji Allah akan diberikan kepada kita. Janji-janji Allah akan diberikan kepada kita. Yang ketiga, mendefinisikan hidup itu yaitu gerak dinamis. Yang saya sampaikan. Gerak hidup itu adalah gerak dinamis. Yang senantiasa mengisi kehidupan harian kita itu senantiasa berinovasi. Visioner dalam bahasa kerennya. Senantiasa mempunyai gagasan-gagasan yang produktif, baik di dalam kemajuan organisasi, baik di dalam kemajuan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi yang kadang-kadang orang yang mempunyai visioner atau gerakan yang dinamis kadang-kadang apa bu? Banyak ganjalan atau banyak sandungannya, terlalu banyak hubungannya, bu? Jamaah semuanya. Kalau kita ingin seperti ini bagus, itu kadang-kadang didukung apa di rongrong, di rongrong apa di sengkuyung. Justru banyak yang menghalangi, padahal Allah sudah menjanjikan, "Mayaf'alu min khairin," bahwasanya siapa mayaf'alu min khairin fala yughfar, tidak akan dihalang-halangi pahalanya. Fala yughfar, ini tidak akan dihalang-halangi. Tapi kalau seandainya justru sebaliknya, kalau sesuatu hal yang baik kok itu dihalang-halangi, justru pahalanya tidak didapat orang tersebut. Pilih budi, pilih nyempuyung atau pilih halang-halangi. Walaupun di dalam hatinya kadang-kadang ini berperan dengan hati. Gini betul. Jadi pengen main pengajian, tapi kalau ini oke gawean. Gini betul. Ini dalam hati kita masih berperan seperti itu. Ya ayat yang dimaunya juga belum tahu, tapi belum sadar, kadang-kadang tidak tahu. Sadar oleh pengajian itu baik, kemudian kumpulan-kumpulan jam mendatangkan ilmu itu baik, tapi tidak mau belum mendatangkan. Ini yang gerakan-gerakan yang dinamis senantiasa ada suatu gerakan yang ada di masjid ini maupun di organisasi, silakan disentuh. Ada apa? Itulah yang akan menelurkan, yang akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam generasi, di dalam mempersiapkan orang-orang yang bisa menjadikan tunggak estafet penerus daripada apa yang ada di masjid ini. Maka untuk itu pastilah kalau kita bergerak itu pastilah didasari dengan tekad yang kuat, didasari dengan kemauan yang kuat, semangat yang luar biasa. Jangan justru yang saya sampaikan wala bisa minal khawfi, rasa khawatir.
justru menghalangi. Aku melihat ini kau akan ada kekhawatiran dalam hati. Ya. Maka jangan itu, karena itu akan menjadikan suatu pelajaran dan halangan bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jemaah rahimahumullah. Kemudian yang kedua, tadi hidup, maka hidup ini marilah benar-benar selain tadi yang saya sampaikan, yaitu beliau untuk berserah diri kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, yang otomatis dengan jalan-jalan yang baik, yang apa yang bisa menuju kebaikan kepada kita, ibadah kita yang baik, kemudian ketaatan kita itu lebih baik, dengan hal-hal yang bisa mendorong itu semuanya. Marilah senantiasa kita hadirkan, kita pupuk, kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jamaah rahimahullah. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah berpikir bebas, kemerdekaan atau merdeka. Berpikir bebas, bukan berpendapat bebas. Bebas berpendapat. Kalau sekarang bebas berpendapat, ya bisa. Kemerdekaan walaupun sekarang baru aja, besok insya Allah merdeka. Merdeka dalam negara yang kita cintai ini. Kemerdekaan yang berapa, Bu? 79 atau 78? 79. Kalau itu terus ngomong, oke, pun dangu kemerdekaan Indonesia ini. Maka sekarang nikmat yang paling besar adalah menurut Al-Quran, yaitu nikmat berpikir bebas. Bebas berpikir. Kalau dalam pendidikan yaitu bebas merdeka mengajar. Jadi mengajar itu bebas. Oke, tapi walaupun ada sedikit-sedikit hal perlu disiapkan. Ya. Sekarang ada lagi bebas bergerak. Bebas bergerak. Maka untuk itu di sini bebas berpikir. Berpikiran bebas. Artinya apa? Tidak keluar dari apa yang sudah disuruhkan Rasulullah dan apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibentuk Al-Qur'an dan Sunnah. Karena begitu amra jalan terjil wa badan baik masakun bima kitabullah wa sunnatur rasul. Sudah jelas. Walaupun kita berpikiran bebas, tapi koridor yang harus diunggulkan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita membaca. Jangan ini mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, isi-isinya luar biasa. Kenapa? Menjadikan pedoman di dalam hidup kita ini. Maka berpikir bebas itu bukan berarti semaunya, ya, semaunya tidak. Tapi berpikir yang di sini, yang maksud di sini berpikir bebas itu agar supaya kita itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik, yang dilandaskan dengan Al-Quran, yang dirumuskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan landasannya Al-Hadis. Jelas. Karena kalau tidak seperti itu, nanti ada sesuatu hal yang masalah baik baru kita tidak tahu dasarnya. Akhirnya timbullah tak boleh. Ya, menghadapi sesuatu yang baru yang tidak tahu dasarnya. Ini sungguh luar biasa. Maka untuk itu jemaah rahimahullah, inilah yang harus kita junjung. Kalau berpikir bebas itu bukan berarti kita semaunya. Karena Allah saja mengatakan bahwasanya pilihlah semau kamu. Tapi Allah sudah menggariskan yang baik, yang silakan dilaksanakan. Tapi yang jelek, yang buruk, yang kurang bermanfaat, silakan ditinggalkan. Tidak ada paksaan. Bagaimana kita bisa berpikir dan bisa memilih, oh ini baik, oke saya laksanakan. Oh ini kurang baik, ya sudah kita tinggalkan. Ini sholat jamaah baik, ya kita laksanakan. Bagaimanapun sebisanya. Oh puasa baik, puasa wajib kita laksanakan, kecuali yang punya udzur, punya sesuatu yang bisa meninggalkan puasa. Jamaah rahimahullah. Maka berpikir bebas ini marilah benar-benar kita bisa menjadikan dasar kita untuk senantiasa menggiatkan, ya, memajukan, yaitu masjid yang kita cintai ini, ataupun organisasi yang kita ikuti. Ya.
untuk senantiasa bisa berkembang, bisa baik dan bisa menjadikan makmur, ya sebagaimana yang sudah menjadikan slogan kita yaitu memakmurkan masjid. Jemaah rahimahullah, di dalam surat Al-Imran 114 dan 115, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khair ulaika minas shalihin. Ini ayat Al-Imran 115. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yaitu orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa yusari'una fil khairat, dan dia wa ya'muruna bil khair, dia mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada sesuatu yang munkar. Ini maksudnya apa? Kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita mengakui Allah adalah Yang Maha Esa, dan Rasul itu adalah menjadi panutan semua makhluk di muka bumi ini. Kemudian apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan itu bisa dikatakan orang yang senantiasa amar ma'ruf. Ayo, berbuatlah baik. Ayo, jangan kamu bertengkar, jangan kamu mendiamkan sesama kita. Ayo, ikut sholat berjamaah dan lain sebagainya, baik di dalam beribadah maupun di dalam muamalah kepada sesama kita. Ini adalah yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan orang-orang yang senantiasa menjaga, melarang, mencegah pada sesuatu yang mungkar. Ini adalah tugas kita. Kadang-kadang kita melarang sesuatu yang kurang baik itu kadang-kadang riskan. Jujur boleh aku ada di sengeni. Gitu betul. Jangan-jangan nanti jujur kena imbasnya. Ini kenapa masih bertentangan dengan harokah kita, gerakan kita. Tapi kalau seandainya kita benar-benar hanya Allah yang ada dalam diri kita, segala sesuatu yang mungkar, ya mari kita luruskan. Ya kita luruskan dalam yang terdekat, keluarga kita, saudara-saudara kita, kemudian handai tulang, kemudian yang paling besar yaitu masyarakat kita atau sekeliling kita yang ada. Terus janji Allah apa? Wa ulaika minas shalihin, orang-orang yang seperti itulah tergolong orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, kita tergolong insya Allah orang-orang yang sholihin. Ayat selanjutnya 115, wa ya'muruna bil khairi, dan barang siapa yang berbuat kebaikan tadi, wa ma yuqbalu, maka ibadahnya itu tidak akan dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Quran. Oke. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah itu Maha mengetahui bagi orang-orang yang muttaqin. Nah kita, maka janji Allah itu tidak pasti. Jemaah Allah, yang terakhir yaitu nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat hidayah. Luar biasa hidayah. Hidayah Allah sudah diberikan kepada kita, insya Allah hidup kita ini terang benderang. Bukan dalam diperumpamakan dalam surat An-Nur, Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu adalah sebagaimana penerang langit dan bumi. Maka nuruni kamiskatin biha misbah, bahwasanya ibaratnya adalah atas lubang yang tertutup. Nur ini tidak tembus. Kalau hati kita sudah tidak tembus dengan apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, coba Islam. Mana pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kamiskatin biha misbah, di dalam lubang yang hilang itu kalau tidak ada cahaya, bagaimana? Tidak akan bisa kita melihat. Bagaimana yang tadi saya ungkapkan, pergantian malam dan siang. Jadi kalau tidak ada matahari yang menerangi kita, luar biasa, kita tidak akan bisa apa-apa. Kalau sekali dia habis bahaya, sebagaimana
Ini lagi gelombang yang tidak ada. Ya, kemudian al-misbah fi zujajah. Kemudian pelita cahaya yang ada di dalam kaca. Dalam pelita di dalam kaca. Bayangkan. Az-zujajah itu adalah pelita di dalam cahaya. Kemudian cahaya itu, kaca itu, ya, kaca itu bagaikan bintang yang gemerlap, ya, kawan-kawan. Itu bagaikan gemerlap. Bagaimana kalau hati kita, kalau sudah tidak ada hati yang diterangi oleh Allah, yang mana minyaknya itu diambil dari sajaratin mubarakatin, yang dari pohon zaitun yang mubarak, yang berkah, yang tidak ada antara rasa yang walau berdiah, tidak ada yang ditanam di antara timur dan barat. Ini luar biasa. Yang minyaknya saja itu bisa menerangi. Ya kalau itu hayudiku, walau lam tasbuna, walaupun belum disentuh api, disulut apinya, minyaknya saja sudah menerangi. Nah, kalau ibaratnya hati kita, pembawaan hati kita kalau belum tersentuh Al-Quran, belum tersentuh hadis, belum tersentuh siraman-siraman rohani, luar biasa hati kita akan gelap dan akan susah untuk mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah apa? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yudhi'u li nurihi man yasha. Allah akan memberikan cahayanya man yasha yang ada di sini. Bagi yang dikehendaki. Kalau belum dikehendaki oleh Allah, naudzubillah, belum mendapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita apa saja? Yang termasuk man yasha, yang hanya diri kita yang bisa menerangi, yang hanya bisa menilai. Oh, ternyata masih seperti ini. Nah, itu. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Dan Allah itu akan memberikan perumpamaan bagi kita semuanya. Tinggal bagaimana kita diberi perumpamaan Allah itu, kita paham atau tidak, kita mengerti atau tidak. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah sesungguhnya itu Maha mengetahui segala sesuatu. Luar biasa ayat ini. Maka penuhilah bagi diri kita semuanya. Jamaah rahimahumullah, ini adalah suatu ayat yang luar biasa yang memberikan motivasi buat kita untuk senantiasa menambah keimanan, ketakwaan, serta hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, senantiasa kita bermunajat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong umat-umat yang senantiasa digolongkan umat yang mutakin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama memotivasi khususnya diri saya sendiri untuk senantiasa yang lebih baik dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sekian. Bila kita beri dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah.